Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Hanita dan saya melayani di bidang Praise and Worship di Keluarga Allah Semarang. Saya ingin menyaksikan betapa kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan itu sangat nyata melalui gereja kita. Berawal di tahun 2022 kemarin, saudara, di mana saya punya pergumulan, sebenarnya saya ingin resign dari perusahaan tempat saya bekerja karena saya merasa saat itu kondisinya sungguh pressure yang begitu tinggi dan merasa sedang berada di padang gurun gitu. Dan kebetulan ada banyak tawaran dari perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Dan waktu itu saya secara manusia otomatis saya ingin pindah ke tempat di mana mereka menjanjikan hal-hal yang lebih baik gitu ya, memberikan hal-hal yang lebih baik. Saya bergumul sama Tuhan, apakah saya harus tetap stay atau saya harus memang berpindah ke tempat lain gitu. Saya bergumul secara manusia, saya mencoba ke tempat yang menurut saya lebih baik gitu. Tapi pada waktu itu ketika saya beribadah, ada satu rema firman Tuhan di hari Minggu, di mana saat itu Pastor Joe berkata dan berdoa bahwa untuk tetap tinggal di padang gurun gitu, melewati setiap masa di padang gurun. Dan saya merasa rema firman Tuhan itu sangat hidup, sampai itu sangat mengganggu saya gitu ya, membuat saya tidak damai sejahtera. Dan akhirnya saya berdoa, saya memutuskan untuk saya bertahan di masa-masa padang gurun saat itu. Sampai berbulan-bulan berikutnya, dan tiba akhirnya saat itu ada UC di gereja kita, saudara. Saat itu UC kita bertemakan tentang lapangkanlah tempat kemahmu. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dan saya benar-benar rindu Tuhan harus mengubahkan keadaan saya, maka waktu itu saya datang. Dan ketika itu ada satu momen di mana Pak Obaja, Pastor Joe, Pastor Nita, Pastor Samson Dabas saat itu berdoa bahwa saat ini kita mau berdoa profetik bahwa semua berkat dari segala penjuru angin itu datang dan tempat kemah kita akan dilapangkan. Saat itu saya amini, benar-benar itu terjadi dalam hidup saya, sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong hentikan masa padang gurun ini dalam hidup, dalam pekerjaan saya gitu. Dan setelah itu, 1 minggu sesudahnya di Keluarga Allah Semarang juga mengadakan KKR. Dan setelah itu, 1 minggu kemudian di Keluarga Allah Semarang memperingati hari ulang tahun waktu itu. Saat itu ketika saya melayani Tuhan, Pastor Samson Dabas juga menyampaikan pesan yang daripada Tuhan, dan saat itu berdoa bahwa apa saja yang dikerjakan oleh tangan ini akan dibuat berhasil oleh Tuhan dan akan berbuah berkali lipat. Saya amini dan saya perkatakan dalam hidup saya, masa-masa di padang gurun itu berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Dan benar saudara, tidak lama setelah itu, 1 minggu setelah itu, tiba-tiba dari manajemen meminta saya untuk mengikuti seleksi. Karena saat itu ada satu posisi yang kosong dan dari manajemen tidak meng-hire orang dari luar gitu. Waktu itu tiba-tiba saya dipanggil sama leader saya untuk mempersiapkan bahan presentasi. Saat itu saya bingung karena posisi ini itu ada 2 level di level saya yang sekarang. Dan waktu itu saya ngomong, apakah bisa gitu, karena level ini itu berada 2 level gitu di atas saya, Pak, apa saya bisa gitu. Tapi saat itu leader saya berkata bahwa saya juga nggak tahu, tapi ini perintah dari Regional Director di Jawa Tengah, dan kalau memang Hanita memenuhi kriteria itu, maka dari manajemen bisa mengusahakan hal itu gitu. Akhirnya saya ikuti tes tersebut dan puji Tuhan lolos. Selang beberapa hari kemudian, saudara, di bulan yang baru, bulan Oktober, saya sudah menempati di posisi yang baru. Saat itu saya merasa berkat Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dan ternyata nggak sampai itu, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menolong, sehingga setiap kompetisi sebelum akhir tahun itu juga Tuhan berikan berkat yang luar biasa dalam pekerjaan saya. Nggak sampai itu aja, saudara. Di tahun 2023 ini, gereja kita mendapatkan rema Rise and Shine gitu ya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa.
Setiap tahun saya selalu nantikan apa yang menjadi rema atau apa yang menjadi rema tahunan di gereja kita, saudara. Karena saya ingin apa yang gereja kita ini dapatkan itu juga dapat terimpartasi dalam hidup saya. Dan sebenarnya saya cukup kaget dengan rema tahun ini karena jangkauannya sudah bangsa-bangsa gitu ya. Tapi saya imani hal itu juga bisa terjadi dalam hidup saya. Singkat cerita, saudara, setiap tahun perusahaan saya itu mengadakan award dan juga kompetisi di bidang menyanyi gitu ya. Saat itu teman-teman saya minta saya buat ikut kompetisi ini, tingkatnya nasional, dan saat itu sebenarnya saya nggak pengen ikut karena di tahun 2019 saat itu saya pernah ikut kompetisi ini dan kalah, bahkan di tingkat Jawa Tengah pun saya nggak lolos gitu, saudara. Jadi saya merasa kayak tidak mau mengulang kegagalan yang sama. Tapi pada waktu itu saya bergumul sama Tuhan, dan di hari Minggu saat itu tema firman Tuhannya berkata tentang launch strong atau diluncurkan dengan kuat. Saat itu saya merasa rema itu berbicara lagi sama saya, dan akhirnya saya maju mengikuti kompetisi ini. Di kompetisi ini, saudara, tingkat Indonesia hanya diambil 6 orang saja yang nantinya akan dikirim ke Jakarta untuk mewakili daerah yang terpilih tersebut, dan kemudian menyanyi di hadapan para CEO di perusahaan saya gitu ya. Saat itu saya masuk di 6 besar itu, dan saya sudah merasa itu sangat-sangat luar biasa karena hal yang dulu pernah saya pikirkan, pernah saya bayangkan tercapai saat itu, dan saya merasa waktu itu saya udah puas gitu, saudara. Saya merasa sungguh sangat-sangat bersyukur. Itu udah merupakan suatu berkat daripada Tuhan gitu. Dan ketika berkompetisi, waktu itu saya satu-satunya peserta yang diomeli sama coachnya, sama dewan jurinya, karena mereka merasa bahwa menyanyi saya kurang gitu ya dibanding peserta-peserta yang lainnya. Tapi puji Tuhannya saya tetap merasakan damai sejahtera, penyertaan Tuhan di situ, dan benar-benar ketika saya berdoa, karena saat itu akan dipilih 4 orang aja yang kemudian akan memperebutkan posisi juara gitu ya. Ketika saya berdoa, saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mengejar posisi juara karena bagi saya ini lebih dari cukup. Tapi ketika saya berdoa, dalam hati saya seperti ada suara bahwa visimu terlalu kecil. Visimu sangat kecil karena aku akan membawa kamu sampai ke bangsa-bangsa gitu. Pada waktu itu saya sungguh merasa kayak, Tuhan, apa saya mampu gitu. Tapi kalau memang ini Tuhan yang mengizinkan, maka semuanya akan dilancarkan gitu. Dan tiba saatnya malam itu, saudara, diumumkan karena bagi juara satunya akan dikirim ke Malaysia untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional gitu. Saya tidak memikirkan apa-apa, tapi saya pegang janji Tuhan bahwasanya Tuhan akan bawa ke bangsa-bangsa. Dan benar ketika diumumkan, puji Tuhan, oleh kebaikan Tuhan saya menjadi juara 1 yang akan mewakili Indonesia di tingkat internasional di pertemuan perusahaan saya nantinya gitu. Dan puji Tuhan, saudara, waktu bulan April kemarin saya dikontak dari kantor pusat untuk mempersiapkan diri karena bulan Mei nanti akan berkompetisi di tingkat internasional saat itu di Malaysia. Dari pihak manajemen sudah meminta saya untuk menyiapkan lagu-lagu apa yang akan dibawakan gitu. Dan dari manajemen meminta saya untuk mempersiapkan 2 lagu. Yang pertama adalah lagu yang dipakai untuk seleksi, karena nanti yang akan menyanyi di hadapan para CEO dan juga teman-teman dari berbagai macam suku bangsa itu hanya 3 peserta. Dan oleh kebaikan Tuhan, aku percaya itu juga favor Tuhan banget. Tiba-tiba manajemen itu menghubungi saya lagi bahwa Hanita, selamat ya, kamu nggak perlu ikut seleksi, tapi langsung masuk ke 3 besar gitu. Waktu itu saya juga terkejut, bagaimana bisa gitu ya, karena memang mekanismenya kan bukannya harus ikut seleksi dulu gitu.
Tapi dari manajemen pun nggak tahu, dari manajemen tidak tahu kenapa saya juga bisa lolos, karena dari pihak di Malaysia sudah menginfokan bahwa kita sudah tahu video waktu Hanita menyanyi di Indonesia dan kami memutuskan untuk Hanita tidak perlu seleksi, tapi langsung masuk ke babak final gitu. Puji Tuhan banget, itu semua karena kebaikan Tuhan, saudara. Dan kemudian saya diminta mempersiapkan satu lagu. Saat itu saya benar-benar bergumul karena saya merasa itu juga tanggung jawab saya sama perusahaan di Indonesia gitu ya, karena Hanita mewakili gitu. Jadi saya merasa benar-benar harus mempersiapkan dengan baik gitu. Ada beberapa lagu yang dikasih ke Hanita gitu, tapi ketika Hanita bergumul, saat itu Hanita minta hikmat, Tuhan apa yang harus saya pujikan gitu. Ketika saya sedang perjalanan pulang ke rumah, ketika saya sedang menyetir, tiba-tiba ada satu lagu muncul gitu, dan dalam hati berkata seperti, ini lagu yang harus kamu bawakan gitu. Saat itu saya sangat kaget, saudara, karena lagu yang muncul itu adalah lagu Melayu gitu, dimana satu lagu yang belum pernah Hanita bawakan. Selama ini Hanita hanya memuji Tuhan di gereja gitu ya. Tiba-tiba Tuhan seperti minta, ayo belajar. Tuhan seperti menyodorkan, ini lagu yang harus kamu pujikan gitu. Kemudian ketika saya berlatih, tentu saja orang-orang sekeliling saya merasa nggak cocok bawain lagu ini. Kemudian nggak cocok bawain lagu ini gitu. Tapi saya bersyukur saat itu pasangan saya, suami saya mengatakan bahwa kalau memang itu lagu yang didapat daripada Tuhan, maka serahkan semua sama Tuhan. Percaya Tuhan akan menyempurnakan dan memampukan gitu. Saat saya bawa usulan lagu saya ke manajemen yang di Indonesia pun, mereka juga berkata, no, jangan lagu ini, seperti itu. Tapi saya cuma berdoa, saudara, kalau memang ini yang daripada Tuhan, maka Tuhan yang akan melancarkan dan menjamah hati manajemen saya gitu. Akhirnya saya di ACC diperbolehkan membawakan lagu ini ketika nanti bertanding di Malaysia. Sampai di hari H, saudara, saya benar-benar menyerahkan semuanya sama Tuhan. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan yang memampukan. Saat itu lagi-lagi, saudara, saya merasa Tuhan ini lebih dari cukup. Kebaikanmu lebih dari cukup. Tapi ketika saya berdoa, lagi-lagi saya mendapatkan sebuah rema dalam 2 Tawarikh 20 ayatnya yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Dan seperti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan akhirnya di malam itu, tibalah saya berkompetisi, saya serahkan semua sama Tuhan. Saya memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan, dan saya percaya Tuhan melakukan bagiannya dengan dahsyat. Akhirnya pengumuman tiba, saudara, dan puji nama Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saat itu saya dinyatakan sebagai juara 1 tingkat internasional. Yang saya percaya itu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan ketika sudah celebration seperti itu, akhirnya direktur saya datang memberikan selamat. Saat itu dia cuma berkata, satu hal yang saya mau sampaikan ke kamu sejak saat audisi, bahkan menuju ke 6 besar saat di Indonesia, no one choose you. Dia berkata seperti itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa, tapi waktu saya melihat kamu, saya punya satu keyakinan bahwa kamu bisa. Dan hari ini saya melihat Tuhan menyertai kamu. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk datang beribadah dan menerima setiap rema firman Tuhan yang dibagikan. Karena saya percaya itu semua datangnya dari Tuhan dan akan dikerjakan dengan dahsyat bagi setiap Bapak Ibu yang percaya, haus dan lapar akan Tuhan. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.